Halo, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Khususnya yang kita bahas dulu adalah yang linear dan kuadrat ya. Oke. Jadi bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini di mana untuk bentuk linearnya itu seperti ini ya, AX ditambah BY ditambah C kurang dari sama dengan 0. Kemudian dalam bentuk kuadratnya itu px kuadrat ditambah qxy ditambah ry kuadrat ditambah x ditambah sx ditambah ty ditambah u kurang dari sama dengan 0. Nah, di mana A, B, C, P, Q, R, S, T, dan U ini merupakan bilangan real dan tanda kurang dari sama dengan ini bisa diganti dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, apabila tanda pertidaksamaan yang digunakan itu kurang dari atau lebih dari, jadi nanti grafiknya itu berupa garis putus-putus. Sedangkan jika tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya nanti berupa garis tanpa putus-putus. Jadi garis yang menyambung ya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, yaitu kita harus menentukan daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Maka kita harus menggambarnya dan menentukan irisan dari kedua pertidaksamaan tersebut ya. Untuk itu kita harus mengingat bagaimana cara langkah menggambar pertidaksamaan linear maupun kuadrat. Untuk pertidaksamaan linear, berarti yang pertama itu kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana nilai Y itu berarti sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana nilai X itu sama dengan 0. Lalu kita letakkan titik-titik yang kita peroleh tadi pada bidang koordinat kartesius dan kita hubungkan, lalu kita cari arsiran yang memenuhi dari pertidaksamaan. Lalu, untuk langkah-langkah menggambar pertidaksamaan kuadrat, kita yang pertama itu harus menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu di mana nilai Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana nilai X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum dengan menggunakan rumus YP sama dengan D per negatif 4A, di mana D itu B kuadrat min 4AC. Atau bisa juga dengan cara mensubstitusikan nilai XP ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Lalu yang kelima, kita menentukan titik puncak atau titik balik, yaitu XP, YP. Yang keenam, kita harus meletakkan titik-titik yang kita peroleh tadi pada bidang kartesius dan kemudian kita hubungkan, lalu cari daerah arsiran yang memenuhi dari pertidaksamaan. Oke, kita akan coba pada soal berikut ya. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan, yaitu Y kurang dari negatif 2X ditambah 4 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Nah, untuk yang pertama ini, yang ini, itu berupa pertidaksamaan linear, dan yang kedua ini berupa pertidaksamaan kuadrat. Kita gambar dulu ya, untuk pertidaksamaan linear ya. Ingat tadi langkah-langkahnya, berarti kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu soalnya, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Di sini tanda kurang dari diganti dengan sama dengan untuk memudahkan untuk menghitung ya. Nanti tanda itu kita gunakan, tanda kurang dari itu kita gunakan untuk menentukan arsirannya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama dulu menentukan titik potong, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan min 2X ditambah 4. Berarti min 2X itu pindah ke kiri, ke ruas kiri menjadi positif 2X sama dengan 4, sehingga X-nya sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X, Y, berarti 2,0, karena tadi kita peroleh X-nya 2 dan Y-nya 0. Lanjut yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y.
berarti X-nya sama dengan 0. Tulis lagi soalnya, Y sama dengan min 2X ditambah 4, berarti nilai X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan min 2 kali 0 ditambah 4. Min 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 4 hasilnya Y-nya sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Ingat tadi X-nya 0 dan Y-nya kita peroleh 4. Langkah yang ketiga itu meletakkan titik yang kita peroleh tadi pada bidang koordinat kartesius, yaitu 2,0. Jadi posisi 2,0-nya di sini dan 0,4 posisinya di situ ya. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Kita hubungkan, dia berupa garis putus-putus karena tadi tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari ya. Lalu bagaimana cara menentukan arsirannya? Lihatlah begini. Untuk menentukan arsiran, kita harus memilih sembarang titik uji. Nah, saran saya yaitu menggunakan titik uji 0,0 supaya mudah untuk menghitungnya. Tapi menggunakan titik lain juga bisa. Kita ambil misalnya di sini kita ambil 0,0. Kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan soal itu ya. Y kurang dari min 2X ditambah 4. Berarti nilai X dan Y-nya kita ganti dengan 0 dan 0. Karena kita tadi memilih titik uji 0,0. Berarti 0 kurang dari min 2 kali 0 ditambah 4. Maka 0 kurang dari 4 ya. Nah, apakah benar 0 kurang dari 4? Benar. Maka daerah yang terdapat titik 0,0 itu diarsir. Titik 0,0 di mana? Ya, di sini. Di pusat pertemuan sumbu X dan sumbu Y itu titik 0,0. Maka kena arsiran. Karena tadi bernilai benar. Oke? Kita lanjut untuk bentuk yang kedua. Bentuk pertidaksamaan yang kedua itu berupa pertidaksamaan kuadrat. Maka kita akan mengikuti langkah-langkah dalam menentukan dalam menggambar pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Di sini tanda pertidaksamaannya diganti menjadi sama dengan untuk memudahkan menghitung. Jadi di sini Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Kita harus memfaktorkan. Masih ingat kan pemfaktorannya? Pemfaktorannya berarti di situ X kuadrat min 3X ditambah 2. Ini ya. Carilah dua bilangan. Kalau ditambah itu hasilnya berapa? Ini, min 3. Dan kalau dikali, jika dikali itu hasilnya adalah positif 2. Yaitu bilangan berapa? Min 2 dan min 1. Karena min 2 kali min 1 itu hasilnya positif 2, min 2 ditambah min 1 hasilnya negatif 3. Maka pemfaktorannya adalah seperti ini, X min 2, X min 1. Oke, lalu kita cari pembuat nolnya, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi titik potongnya dengan sumbu X itu adalah X, Y, ingat ya, berarti 2,0 dan 1,0. Karena ada dua nilai X yang memenuhi. Lanjut, langkah yang kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Kita ganti dengan X-nya dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 2. Nanti hasilnya Y-nya sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,2. Ya, X, Y berarti 0,2. Oke, langkah yang ketiga itu menentukan persamaan sumbu simetri. Dengan menggunakan rumus apa? XP sama dengan negatif B per 2A. Nah, kita tulis dulu tadi Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2 ya. Nilai ABC-nya itu kalian harus tentukan dulu ya ABC-nya. Di sini A-nya di sini. Koefisien dari X kuadrat yaitu 1. B-nya koefisien dari
X yaitu negatif 3 dan C-nya adalah di sini ya konstantanya yaitu 2. Nah, baru kita masukin ke rumus yaitu XP sama dengan min B per 2A, yaitu min dalam kurung min 3 per 2 kali 1. Hasilnya positif 3 per 2, jadi 1,5 ya. Kita sederhanain menjadi pecahan campuran. Kemudian sama seperti yang nomor 4 ini, berarti masukkan ke dalam rumus, yaitu YP-nya adalah D per min 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC. Sama kita cari tadi A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus apa? Ya, yang ini ya. Masukkan ke dalam rumus ini. Jadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti min 3 pangkat 2, min 4 kali 1 kali 2 per min 4 kali 1, karena A-nya 1. Hasilnya 9 dikurangin 8 per negatif 4, nanti hasilnya min 1 per 4. Ya, kemudian kita tentukan titik puncaknya, yaitu dengan puncaknya itulah XP, YP, yaitu 1,5, min 1 per 4. Nah, sekarang kita harus menggambar titik-titik yang kita temukan tadi pada bidang koordinat kartesius ya, yaitu titik 1,0, 2,0, 0,2, dan 1,5, negatif 1 per 4, seperti ini. 1,0, 2,0, ini titik potong dengan sumbu Y-nya 0,2, dan titik puncaknya atau titik baliknya itu adalah 1,5 per min 1 per 4. Lalu kita hubungkan, seperti tadi kita hubungkan, jadilah seperti ini. Nah, untuk menentukan arsirannya, yaitu dengan cara substitusi juga, sama seperti tadi. Berarti kita ambil sembarang titik uji. Jadi titik uji yang saya ambil di sini adalah titik 0,0. Jadi Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. X dan Y kita ganti menjadi 0. 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 2. Berarti 0 lebih besar sama dengan 2. Apakah benar 0 lebih besar sama dengan 2? Salah. Maka daerah yang terdapat titik 0,0, titik 0,0 itu di sini ya. Di pusat koordinat itu. Jadi titik 0,0 itu ini. Nih, 0,0. Tidak boleh diarsir karena tadi salah ya. Ini salah dia. Jadi tidak diarsir ya. Kemudian di sini garisnya tidak putus-putus ya. Karena apa? Tandanya itu lebih dari sama dengan. Oke. Nah, setelah dapat tadi masing-masing gambar, lalu kita jadikan satu. Dan ternyata mendapatkan irisan dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, irisan dari sistem, jadi gabungan dari kedua pertidaksamaan tersebut adalah yang bagian ini, yang kecil, yang tengah ini, DHP. Jadi itu merupakan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan dari soal yang diberikan. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dan salam sejahtera semuanya.